Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer kelas B. Yang pertama di sini, eh, kelompok 7 beranggotakan 13 orang. Yang pertama ada Riko Setiawan, kedua Yosua Alexandro, ketiga ada Vicky Valencia Verdana, yang keempat ada Andra Andrianus, yang kelima ada saya sendiri, Amelia Fernanti Verdi, yang keenam ada Willy Azriel, yang ketujuh ada Muhammad Riban Syah Akil Akbar, yang kedelapan ada Cesar Manderes, yang ke-9 ada Bintang Riyadi, 10 ada Amar Filonga Raja, yang ke-11 ada Tirta Uktama Windoro, yang ke-12 Syarifatur Rahman, dan yang terakhir Agri Rafael Agape. Di sini saya akan membahas studi kasus atau latar belakang dari pembuatan topologi jaringan pada pengimplementasian peluasan jaringan antar cabang toko elektronik. Nah, jadi di sini studi kasusnya ini mengilustrasikan pengaksesan internet pada setiap cabang toko elektronik secara efektif. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang besar, berbagai bisnis retail mengalami transformasi yang signifikan. Toko elektronik seringkali memiliki beberapa cabang tersebar di beberapa lokasi geografis. Selain memiliki beberapa cabang, eh, biasanya toko-toko elektronik ini juga saling bekerja sama antar toko atau yang menjadi mitra pada suatu toko tersebut. Selanjutnya, kecepatan dan stabilitas jaringan tidak hanya mempengaruhi operasional sehari-hari, seperti transaksi penjualan, pengolahan inventaris, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam berbagi informasi secara real-time antar cabang atau antar mitra. Hal ini mencakup data penjualan, laporan keuangan, pembaruan stok barang, dan koordinasi strategi pemasaran. Nah, pembuatan desain implementasi ini, jaringan antar cabang atau jaringan antar mitra toko elektronik ini didasari oleh kebutuhan dan untuk meningkatkan akses internet pada setiap cabang dan memudahkan dalam berbagi informasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan atau toko-toko retail lainnya dalam mengelola jaringan antar cabang secara efektif sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan teknologi jaringan di industri retail elektronik. Nah, jadi dengan adanya pengimplementasian peluasan jaringan antar cabang toko elektronik yang kami buat ini, nanti diharapkan agar setiap cabang atau setiap mitra itu dapat mengakses atau dapat saling berbagi informasi secara real time, agar itu pastinya sangat memudahkan bagi toko-toko elektronik itu, terutama dalam berbagi hal-hal yang mencangkup seperti data penjualan, laporan keuangan, pembaruan stok, atau bahkan saling berkoordinasi untuk strategi pemasaran. Nah, nantinya pada jaringan yang kami buat ini terdiri dari setiap setiap toko atau cabang itu terdiri dari dua ruangan. Ada ruangan keuangan dan ruangan staf. Yang mana untuk penjelasan lebih lanjut dan pembuatan rangkaian topologi jaringannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Ya, nama saya Tirta Uktama Windoro dengan NIM 2230050503206. Di sini saya akan menjelaskan mengapa peletakan jaringannya seperti ini. Di sini ada router utama. Gunaan router utama ini adalah membagi jaringan ke router kedua. Di sini router keduanya ada router A, router B, router C, dan router client. Setelah itu, router kedua ini membagi jaringan ke switch, dan switch akan membagikan ke hub. Kegunaan hub ini adalah membagi jaringannya per kelas. Nah, di sini ada ruangan. Di sini ada dua ruangan, dipenuhi dengan PC-PC, dan setiap PC terkonek dengan hub ini agar PC-PC-nya bisa berkomunikasi satu sama lain di dalam ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vicky Valencia Verdana dengan NIM 2230203136.
Di sini saya akan menjelaskan pada topologi ini untuk mendapatkan IP masing-masing komputer dengan cara DHCP atau didapatkan secara otomatis masing-masing PC-nya. Pertama, kita akan memasuki ke PC dari A1. Kita lakukan DHCP. Kita tunggu sebentar. Setelah ini kita memasukkan IP-nya, IP address-nya 10.10.10.28 dan subnetnya setelah selesai kita memasukkan IP-nya, kita coba ping dari pemberi IP. Dapat dilihat ketika kita melakukan ping-nya sudah dapat berhasil. Selanjutnya kita akan show IP-nya. Dapat dilihat pada DHCP server sudah terdapat 10.10.10.1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi lagi di PC bagian SA1-nya di bagian stop A. Kita clear dulu. Oke. Cara untuk setiap PC-nya perwakilan masing-masing kurang lebih sama seperti tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan IP address dengan subnetnya. Setelah kita melakukan konfigurasi IP-nya, kita coba ping dari pemberi IP. Dapat dilihat ketika kita melakukan ping berhasil dan kita akan melakukan show IP-nya. Sama seperti tadi, kita cek apakah DHCP servernya sudah dapat dilihat bahwa DHCP servernya adalah 20.20.20.1. Dari untuk melakukan konfigurasi DHCP pada masing-masing komputer kurang lebih sama. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Yosua Alexandro dengan NIM 2230 2050 3112. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian VLAN pada konfigurasi ini, di mana VLAN-nya dibagikan ke toko A, toko B, dan toko C ke sini. Kita mulai langsung di router toko A-nya. Oke, ada di sini dia. Dimana di sini bisa kita lihat pada fast Ethernet 1/0 dia ada memberikan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Dimana untuk VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.1 dan untuk VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.21. Lalu di sini ini adalah IP DHCP pool, jadi IP yang diberikan untuk setiap VLAN-nya, dimana pertama pada hub 1 yaitu ke keuangan sini dia akan memberikan IP dengan range dari 10.10.10.1 sampai 10.10.10.14. Namun di sini karena 10.10.10.1-nya sudah digunakan, jadi dia akan memberikannya memulainya dari 10.10.10.2. Dan begitu juga untuk ke arah staff sini dia akan
memberikan IP address dengan range untuk VLAN-nya 20.20.21 sampai 20.20.2014. Lalu untuk 20.20.21 karena sudah digunakan, jadinya akan dimulai dari 20.20.22. Itu untuk toko A. Lalu kita ke switch-nya. Oke, di sini untuk pertama untuk port 0, dia itu dari switch ini ke toko A. Dia di sini menggunakan VLAN dengan tipe trunk.1Q. Lalu untuk port 1 ke arah sini dia menggunakan VLAN 1 dengan tipenya yang akses. Begitu juga dengan ke arah staff A sini dia juga port 2 dia menggunakan VLAN 2 dengan tipe akses. Jadi hanya di port 0 dia akan menggunakan tipe VLAN-nya yang trunk atau .1Q. Lanjut ke toko B sekarang. Di sini untuk was Ethernet 10 yaitu dari toko B ke arah sini dia akan memberikan dua VLAN juga di sini bisa dilihat, yaitu VLAN 30 dan juga VLAN 40, di mana di sini 30.30.31 IP address untuk VLAN 30 dan ada 40.40.41 untuk VLAN 40. Untuk VLAN 30 ke arah sini ruangan, lalu 40-nya ke arah staffnya. Lalu untuk IP DHCP yang dipulkan, di sini ke hub B1 tuh ke arah ruangan B sini dia akan memberikan IP ke setiap PC di sini dengan range antara 30.30.31 sampai 30.30.30.14. Namun karena 30.30.1-nya sudah digunakan, jadi dia akan memulainya dari 30.30.32. Dan untuk B2 itu ke arah staff B sini dia akan memberikan IP ke setiap PC-nya dengan range antara 40.40.41 sampai 40.40.40.14, dan 40.40.41-nya sudah digunakan, jadi akan dimulai dari 40.40.42. Kita lanjut ke bagian di switch-nya sini. Untuk port 0 dari switch ke router sini dia VLAN-nya tipenya trunk. Lalu untuk port 1 ke arah ruangan B sini dia VLAN 3 dengan tipe akses. Lalu untuk port 2 ke arah atas ini dengan VLAN 4 dan tipenya juga akses. Lanjut ke toko C lagi. Di sini untuk toko C dia akan memberikan dua VLAN, yaitu VLAN 50 dan VLAN 60. Dimana untuk VLAN 50 IP address-nya adalah 50.50.51. Dia ke arah ruangan sini. Lalu untuk VLAN 60 dia IP-nya 60.60.61 ke arah staff sini. Selanjutnya pada C1 ke ruangan sini dia akan pada setiap PC-nya dia akan memberikan IP DHCP dengan range antara 50.50.51 sampai 50.50.50.14.
Namun karena 50-50-51 nya sudah digunakan, jadi dia akan memulainya dari 50-50-52. Lalu pada hub C2 untuk setiap PC-nya di sini dia akan memberikan IP dengan range antara 60-60-61 sampai 60-60-60-14. Namun karena 60-60-61 nya telah digunakan, jadi dia akan memulainya dari 60-60-62. Lanjut ke switch-nya di sini. Oke, pada port 0 karena router ini dia VLAN-nya tipenya terang. Lalu untuk port 1 ke arah keuangan sini dia menggunakan VLAN 5 dengan tipe akses. Lalu ke port 2 ke staff C sini dia akan menggunakan VLAN 6 dengan tipenya yang akses. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Caesar Manderes dengan NIM 2230 2050 3152. Pada topologi jaringan kami ini, kami menggunakan sebuah firmware yang sudah terhubung ke internet. Jadi fungsi firmware sendiri untuk virtualisasi server, manajemen jaringan komputer, dan lain-lain. Firmware ini tersambung ke sebuah internet yang dimana ada WiFi yang connect ke firmware tersebut. Jadi topologi yang berada di dalam sini bisa mengakses sebuah internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, nama saya Willy Ajriel dengan NIM 2230 2050 3101. Di sini saya akan mengujikan koneksi antar routernya. Jadi kita mulai dari router utamanya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetes ping ke toko A, yang mana koneksi dari toko A adalah 1.2. Seperti yang bisa dilihat di sini berhasil. Lalu selanjutnya ke toko B, yang mana adalah 2.2. Lalu ke toko C, yang mana adalah 3.2. Lalu saya juga akan mencobanya ngetes dari router utama ke klien, yang mana adalah 4.2. Seperti yang bisa dilihat di sini, keempat router lainnya berhasil dari router utama. Testing dari toko A ke router-router lainnya. Router utama adalah 1.1. Satu titik satu berhasil. Lalu ke toko B 2.2, ke toko C 3.2, lalu ke klien 4.2. Baik, ping di toko A sudah berhasil. Kita ke router utama, lalu ke toko A, lalu ke toko C. Terakhir ada tes ke kliennya. Ke toko B berhasil. Kita ke router utama,
lalu ke toko A, toko B, lalu terakhir adalah klien. Berhasil. Tes. Router utama, lalu toko A, lalu toko B, toko C, berhasil ke 4 router lainnya. Yang jelas di sini koneksi ping koneksi dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Syakil Akbar dengan NIM 223030503180. Di sini saya akan menjelaskan kenapa router bisa terhubung. Dari router utama ini bisa terhubung dari router toko A, toko B, sama toko C, lalu yang router klien. Baik, di sini saya akan langsung ke router utama terlebih dahulu. Di konsol kita lihat untuk router A nya yaitu Fast Ethernet 1/0 ini dengan IP address-nya 192.168.1.1. Ini untuk si router toko A. Lalu untuk router kedua yaitu yang toko B, Fast Ethernet 2/0 dengan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Dan untuk toko C-nya bisa kita lihat di sini Fast Ethernet 3/0 dengan IP address-nya 192.168.3.1. Itu untuk router C. Lalu untuk yang terakhir yaitu router klien, di mana router klien ini Fast Ethernet-nya 4/0 dengan IP address-nya yaitu 192.168.4.1. Baik, saya akan kembali ke router si A. Di sini kita bisa lihat di konsol bahwa dari si router utama itu ia membagi IP address-nya ke setiap router yang terhubung. Bisa kita lihat di sini router toko A terhubung ke router utamanya. Bisa kita lihat yaitu IP address-nya yang terhubung 192.168.1.2 sama dengan B. Bisa kita lihat router B ini ia terhubung dengan IP address-nya 192.168.2.2 dengan terhubung secara DHCP, yaitu terhubungnya secara otomatis. router juga sama, kita bisa klik konsol. Ini kita lihat si Fast Ethernet 0/0 nya dengan IP address terhubung yaitu 192.168.3.2. Jadi router C juga tersambung ke router. Dan untuk sini ada router klien di mana dia di Fast Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.4.2. Baik, kita di router utamanya ini ia membagi IP address-nya ke toko A, toko B, toko C, dan si klien. Demikian dari penjelasan saya, maka akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya. Perkenalkan, di sini nama saya Andre Andrianus dengan NIM 2230.2050.3105. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ping dari PC dari toko A, toko B, dan toko C, yang dimana di sini ruangan keuangan A dengan ruangan staff, jadi nanti tidak bisa berkomunikasi, nanti akan gagal. Dan di sini keuangan, jadi hanya bisa berkomunikasi dari ruangan keuangan dengan ruangan keuangan yang itu toko A, toko B, dan toko C. Dan begitu sebaliknya di ruangan staff, di toko A dengan toko B hanya bisa berkomunikasi ruangan staff saja dengan toko C. Dan di sini untuk klien ini hanya bisa berkomunikasi dengan ruangan staff, jadi tidak bisa berkomunikasi ke ruangan keuangan per tokonya. Jadi
di sini saya akan tes pingnya. Dan di sini saya akan ngeping untuk ke ruangan staf A di toko A yang ke PC ini. Nah, di sini hasilnya gagal karena memang sudah kami konfigurasikan di sini karena gagal karena di sini kami menggunakan firewall yang membatasinya untuk antar PC. Jadi di sini saya akan ngeping ke ruangan keuangan di toko B. Nah, di sini untuk ruangan keuangan di toko B, dia berhasil, dia akan dan bisa berkomunikasi. Dan di sini saya akan ngeping berkomunikasi ke ruangan staf di toko B. Nah, di sini dari ruangan keuangan toko A tidak bisa berkomunikasi di ruangan staf di toko B. Dan di sini saya akan tes lagi di sini di toko C, yaitu di ruangan keuangan di toko C. Nah, di sini untuk ruangan keuangan di toko C bisa berkomunikasi dengan ruangan keuangan di toko A. Nah, di sini untuk ruangan staf di toko C, nah di sini tidak bisa berkomunikasi antara ruangan keuangan toko A dengan ruangan staf di toko C. Nah, di sini saya akan tes lagi dari ruangan staf toko A. Nah, di sini saya akan ngeping ke ruangan keuangan dari toko staf. Saya akan ngeping ke ruangan di dalam toko A. Nah, di sini tidak bisa karena ada firewall yang membatasinya, jadi tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini saya akan ngetes lagi di dalam toko B, yaitu di ruangan keuangan di dalam toko B. Dan di sini juga gagal, tidak bisa berkomunikasi karena sudah dibatasi dengan firewall juga yang saya tadi bilang. Di sini saya akan ngeping di ruangan staf di dalam toko B. Nah, di sini di ruangan staf di toko A dan ke ruangan staf toko B berhasil, jadi dia bisa berkomunikasi. Dan di sini saya akan ngetes lagi di dalam toko C di ruangan keuangan. Nah, di sini di dalam toko C di ruangan keuangan dia tidak bisa berkomunikasi. Dan di sini saya akan ngetes lagi ke dalam staf di dalam ruangan staf di toko C. Nah, di sini di ruangan toko A, ruangan staf berhasil berkomunikasi di toko C di ruangan staf juga. Jadi di sini dia berhasil untuk pembatasan firewallnya, jadi sudah dikelompokkan per ruangan C. Dan di sini saya akan testing lagi untuk kliennya, dan kliennya bisa berkomunikasi ke ruangan staf saja di PC staf dan tidak bisa berkomunikasi di dalam PC ruangan keuangan. Dan di sini saya akan tes untuk PC ke ruangan keuangan. Dan di sini tidak bisa berkomunikasi
dianggap gagal karena sudah ada firewall juga yang membatasi. Dan di sini saya akan ngetes di dalam PC di ruangan staff. Nah, di sini dari klien akan bisa berkomunikasi hanya ke dalam PC di ruangan staff saja. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bintang Aryadi, dan di sini saya akan menjelaskan mengapa PC bisa saling terhubung dan juga kenapa ada beberapa PC yang tidak dapat terhubung. Nah, untuk yang pertama yaitu kenapa PC bisa saling terhubung itu disebabkan karena IP rute telah dikonfigurasi kepada masing-masing router. Jadi setiap router tahu bagaimana alurnya agar router terhubung ke router lain. Lalu alasan kenapa beberapa PC tidak dapat saling terhubung itu karena pembatasan firewall yang itu terjadi pada masing-masing router. Seperti contohnya PC keuangan hanya bisa koneksi ke sesama PC keuangan, lalu staff hanya bisa koneksi ke staff dan klien hanya bisa terhubung ke staff. Nah, itulah alasan kenapa PC bisa saling terhubung dan juga alasan dari beberapa PC tidak dapat terhubung. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Amar Filoma Sekta Raja dengan NIM 2230503213. Di penjelasan topologi kali ini di kelompok saya akan menjelaskan tentang NAT. Baik, apa itu NAT? Simpelnya penafsiran alamat jaringan. Kepanjangan NAT sendiri, Network Address Translation, adalah proses untuk memodifikasi sumber atau alamat tujuan dalam header IP dari sebuah paket saat paket sedang dalam transit. Oke, di sini adalah desain topologi yang telah kelompok saya buat. Oke, di sini untuk codingan NAT-nya interface FA 0/0 sampai interface FA/4/0. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di penjelasan NAT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Syarif Fatur Rahman dengan NIM 223020503119. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall dari topologi jaringan. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall dapat berupa hardware, software, atau dikombinasikan keduanya. Fungsinya adalah untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti serangan hacker, malware, dan akses tidak sah dengan memblokir atau mengizinkan lalu lintas data berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Contoh dari firewall, tentu saja untuk keuangan hanya dapat diakses atau di-ping ke keuangan saja. Terus untuk staff bisa di-ping ke staff dan bisa di-ping ke klien. Terus untuk klien hanya bisa di-ping ke staff, namun tidak bisa di-ping ke keuangan. Terus selain itu, seluruh toko yang pada rangkaian jaringan ini tidak bisa dapat melakukan akses ke Facebook. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan dengan NIM 223020503125. Saya akan di sini akan presentasikan rekap dari penjelasan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan secara intinya saja di sini. Jadi pertama ada router utama di sini yang akan membagikan IP ke seluruh perangkat yang terhubung. Jadi dia akan membagikan ke toko A, toko B, toko C, dan klien. Jadi itu menyebabkan mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu di setiap router yang toko A maupun klien dan sebagainya akan membagikan IP lagi, yang mana itu adalah IP VLAN
yang akan terbagi menjadi IP 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 100. Jadi toko A di sini dia akan membagikan IP 10.10.1 ke keuangan A, lalu toko A di sini akan membagikan 20 20 20 ke staf A. Begitu juga dengan toko B, di sini adalah IP dari 30 30, di sini adalah 40. Lalu di sini keuangan adalah 50 dan staf C adalah 60 dan terakhir di klien adalah 100.1. Nah, jadi di sini ada yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada fungsi firewall yang tercantum di sini. Jadi pertama, PC tidak akan bisa terhubung ke Facebook. Jadi di sini IP dari Facebook itu sendiri adalah 157 240 1535. Jadi di sini ada bacaan administratively prohibited. Jadi di sini dia tidak akan bisa terhubung ke Facebook. Ini berlaku untuk semuanya kecuali klien. Jadi di perusahaan tersebut tidak boleh mengakses IP dari Facebook itu sendiri. Jika untuk kode dapat dilihat di sini konfigurasinya. Di sini di router blok Facebook. Nah, di sini dia. Di blok di sini. Jadi di sini ada IP access list yang akan membatasi Facebook, lebih tepatnya IP dari Facebook itu sendiri. Jadi dia akan dimasukkan ke interface FA10, FA20 dan 3.0. Jadi dia akan ngeblok ke toko A, toko B dan toko C saja. Bagaimana jika tidak memakai ini? Maka mereka akan bisa terhubung. Untuk membuktikannya, saya akan melakukan konfigurasi singkat. Jadi misalkan di sini saya akan coba melakukan penghapusan. Access list. Sini namanya blog Facebook. Di sini saya sudah menghapus isi dari blog Facebook itu sendiri. Coba keping ke IP Facebook tersebut. Jika bisa maka tidak ada bacaan seperti yang tadi. Dapat dilihat di sini bahwa ini bisa sekarang keping ke Facebook. Itu adalah perbedaan sebelum dan sesudah memakai firewall. Jadi di sini ada satu lagi firewallnya. Jadi di setiap jaringan akan terhubung ke jaringannya sendiri. Maksud dari perkataan saya adalah, jadi di sini ada ruangan keuangan, dia hanya bisa mengakses ke ruangan keuangan saja. Dan keuangan C sini. Lalu untuk staf juga begitu, dia akan bisa mengakses ke sesama stafnya dan juga ke klien. Kita akan lakukan pembuktian ke salah satunya. Misalkan saya akan melakukan ping ke keuangan B, ke sini, keuangan B. Di situ IP-nya adalah IP ganjil 30.2. Di sini bisa dia terhubung ke keuangan. Jadi dia misalkan tidak bisa itu ke berbeda ruangannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jika dia ngeping ke jaringan yang bukan dari sesama ruangannya, maka dia tidak bisa. Lalu di sini untuk klien, dia hanya bisa mengakses tab saja, tidak bisa mengakses ke keuangan. Jadi di sini saya akan melakukan pembuktian ke salah satunya, yaitu ke 20 terlebih dahulu, yang mana itu adalah ruangan staf A yang ada di sini 2020.
Di sini harusnya bisa. Di sini dapat terhubung dengan ruangan staf. Lalu jika saya melakukan ping ke ruangan A misalkan, di sini akan dibatasin. Bagaimana dengan melakukan ping ke 888? Di sini kami tidak melakukan firewall tersebut, jadi semua perusahaan maupun klien dapat mengakses ke internet. Di sini klien bisa. Penjelasan dari teman saya sebelumnya mengapa internet itu bisa terhubung, karena kami menggunakan firewall firmware yang terhubung dengan WiFi, yang mana WiFi itu memiliki akses internet. Maka di sini LAN-nya akan membagikan IP ke router utama. Di sini. Jadi fast internet 00 akan membagikan akan mendapatkan IP dari cloud ini, yang mana cloud ini terhubung dengan firmware yang kami buka dan kami sambungkan ke WiFi. Itu saja rekap yang saya dapat jelaskan. Bagaimana dengan kesimpulannya? Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan, untuk memudahkan bagaimana cara toko A membuka cabang lain secara mudah ataupun klien yang terhubung ke router, maka tinggal diatur peletakan jaringannya seperti ini, dan juga membuat sebuah firewall yang masing-masing mengakses batasan dari jaringan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.